Ini sekelumit cerita tentang satu peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah TNI. Khususnya Angkatan Darat, cerita sejarah yang akan diulas dalam video ini tentang perpecahan di tubuh Angkatan Darat yang terjadi pada tahun 50-an. Dikutip dari buku, Perang Sejarah Para Jenderal, Kesaksian Para Jenderal atas Prahara Mei tahun 1998 dan isu kudeta, yang disusun Dia Andika, Winda dan Evantino Febriana. Dikisahkan, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949, kembali muncul konflik dalam tubuh militer Indonesia. Salah satu hasil keputusan KMB adalah tentara Kenil atau tentara Belanda dari masyarakat Indonesia akan dibubarkan dan anggotanya akan dilebur ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS. Peleburan bekas tentara Kenil ke dalam APRIS menimbulkan kekecewaan pada perwira militer yang berasal dari peta. Hal ini dikarenakan para perwira lulusan Kenil dianggap pengkhianat sehingga tidak layak memasuki APRIS. Ketika muncul upaya penghapusan sistem federasi di Indonesia, sebagian perwira TNI yang berasal dari Kenil turut terlibat dalam pemberontakan untuk menentang pembubaran Republik Indonesia Serikat. Kapten Andi Aziz dan Sultan Abdul Hamid II merupakan perwira Kenil yang menentang pembubaran sistem federasi sehingga pada akhirnya mereka turut terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintah Indonesia. Mereka menganggap bahwa pembubaran sistem federasi akan meningkatkan hegemoni Jawa terhadap pulau-pulau di sekitarnya. Berpulangnya Jenderal Sudirman pada tanggal 19 Januari tahun 1950 menyebabkan Tentara Nasional Indonesia, TNI, kehilangan pemimpin harismatik yang dapat menyatukan berbagai kelompok dalam TNI. Perdana Menteri Hatta dan Menteri Pertahanan, Sultan Hamengkubuwono IX dihadapkan permasalahan untuk menemukan pemimpin baru bagi APRIS. Mereka mengisi kedudukan paling atas dari APRIS dengan perwira-perwira yang telah mendapat kepercayaan Jenderal Sudirman. Jabatan Panglima Angkatan Perang dihapuskan, dan Simatupang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Perang, KSAP, dengan pangkat Mayor Jenderal. Kolonel Nasution diberi jabatan Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD. Komodor Suryadharma sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, KASAU, dan Laksamana Subiakto diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, KASAL. Dengan demikian, semua jabatan paling atas dalam Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI, dipegang oleh perwira-perwira bekas Kenil. Sebagai KSAD, Kolonel Nasution membuat rencana jangka panjang untuk meningkatkan keahlian dan mutu pendidikan para perwira dan tentara sehingga tentara Indonesia yang hanya mengenal perang gerilya dapat secara berangsur-angsur diubah menjadi tentara konvensional yang modern. Kolonel Nasution juga merencanakan untuk mengurangi jumlah tentara yang begitu besar. Saat itu jumlah tentara Indonesia sekitar 500.000 personil. Nasution berencana merampingkan menjadi 200.000 personil. Rencana jangka panjang jumlah itu akan diciutkan lagi menjadi 150.000 personil dalam 10 tahun ke depan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kolonel Nasution ternyata tidak disukai para perwira yang berasal dari peta. Para perwira militer bekas peta dipimpin Kolonel Bambang Supeno menentang pembaharuan yang dilakukan Kolonel Nasution. Bambang Supeno sering mengadakan kontak dengan Presiden Soekarno dan para politisi yang menentang kepemimpinan Nasution dalam Angkatan Darat. Bambang Supeno juga didukung oleh Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Bambang Sugeng dalam menentang Nasution. Penentangan Kolonel Bambang Supeno membuat berang Nasution karena harus menghadapi oposisi dalam tubuh Angkatan Darat. Agitasi yang dilancarkan Bambang Supeno memaksa para pemimpin TNI untuk bertindak. Sebuah pertemuan khusus para perwira senior yang diketuai Kolonel Gatot Subroto pada tanggal 12 Juli tahun 1952 menghasilkan keputusan untuk mencela tindakan Bambang Supeno yang berusaha menentang Nasution beserta kebijaksanaannya di Angkatan Darat. Bambang Supeno tidak dapat menerima teguran ini. Keesokan harinya, ia menulis surat kepada Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dengan tembusan kepada Presiden Soekarno yang isinya bahwa ia sudah tidak mempercayai kepemimpinan Kolonel Nasution di Angkatan Darat karena Nasution tidak mampu membina semangat korps dan telah mengambil keputusan yang memihak dalam kebijaksanaan mengenai personil Angkatan Darat. Dalam suratnya, Kolonel Bambang Supeno juga mengusulkan agar rasionalisasi tentara dibatalkan juga. Langkah Bambang Supeno membuat KSAP Maijen Simatupang dan KSAD Kolonel Nasution marah dan memberhentikan sementara Kolonel Bambang Supeno dari dinas militer.
Tindakan pemberhentian Bambang Supeno tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan DPR. Bahkan Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat, Kolonel Suhut menyatakan pemberhentian tersebut tidak sah secara hukum. Konfrontasi antara Parlemen dan Presiden Soekarno dengan KSAP Maijen Simatupang dan KSAD Kolonel Nasution semakin terbuka. Nasution menuduh Presiden Soekarno dan para perwira yang mendukung Bambang Supeno sedang berusaha untuk menjatuhkan pimpinan Angkatan Darat dengan cara yang bertentangan dengan hierarki dan disiplin tentara sehingga berlawanan dengan kode kehormatan Korps Perwira. Parlemen kemudian meminta Perdana Menteri Wilopo memecat KSAP Maijen Simatupang dan KSAD Kolonel Nasution. Permintaan parlemen tidak disetujui oleh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX karena berarti mencela kinerja sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas militer. Parlemen mengecam Menteri Pertahanan, KSAP dan KSAD mengenai penanganan keadaan perang dan darurat perang. Misi militer Belanda, perlakuan yang dialami Kolonel Bambang Supeno dari atasannya, dan rencana pemberhentian 80.000 prajurit dari dinas militer yang ketika itu berkekuatan 200.000. Pada tanggal 24 September tahun 1952, Zainul Baharudin dengan dukungan partai-partai kiri mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan. Mosi ini menghendaki diadakan reformasi dan reorganisasi Kementerian Bersenjata dan Angkatan Bersenjata serta pembentukan komisi parlemen untuk menyelidiki penyelewengan administratif dan keuangan dalam Kementerian Pertahanan. Karena tekanan terus-menerus dari parlemen, Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Kolonel Nasution minta agar pemberhentiannya dilakukan sesuai prosedur, bukan diberhentikan dengan tidak hormat. Golongan yang bertikai dalam Angkatan Darat mulai mendekati partai politik di parlemen untuk memperoleh dukungan. Kelompok Bambang Supeno yang didukung Zulkifli Lubis mendapat dukungan partai-partai besar seperti PNI dan Masyumi. Sementara kelompok Maijen Simatupang dan Kolonel Nasution hanya didukung PSI dan Parkindo. Para panglima tentara teritorium dan para senior SAP atau staf Angkatan Perang yang dipimpin Kolonel Jatikusumo mendukung KSAD Kolonel Nasution dan meminta parlemen untuk tidak mentolerir tindakan Bambang Supeno. Selain itu, mereka meminta parlemen tidak terlalu mencampuri persoalan intern Angkatan Darat. Pemerintah melalui IJ Kasimo membalas mosi yang diajukan Zainul Baharudin dengan mengusulkan dibentuknya sebuah komisi yang terdiri dari anggota parlemen dan kabinet untuk menyelidiki semua masalah di Angkatan Darat. Pada tanggal 14 Oktober, pemimpin PNI Manai Sopiaan dengan sokongan NU dan PSII mengajukan mosi mengenai kemungkinan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dalam pimpinan dan organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Perdana Menteri Wilopo minta agar Manai Sopiaan menarik kembali mosinya. Pada tanggal 15 Oktober, para pemimpin PNI dipanggil ke Istana Negara. Soekarno mendesak agar mosi Manai Sopiaan dipertahankan. Akhirnya pada tanggal 16 Oktober tahun 1952, lewat pemungutan suara di parlemen, mosi Manai Sopiaan mendapat kemenangan dengan dukungan 91 suara melawan 54 suara yang menolak.